dipersembahkan oleh lain, tapi versi diri kita sendiri. Tentu kalau kita itu melihat ada sebuah ayat yang menyampaikan begini, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Disebutkan oleh Allah, kalian itu umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan di muka bumi. Coba bayangin. Nah, kalau kalian itu menjadi manusia yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ya, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya adalah orang-orang atau kita yang menegakkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu sebuah tindakan preventif, sebuah sistem, ya, bukan hanya dakwah ucapan lisan, bukan, tapi sebuah sistem yang dibangun, sebuah aturan, tata tertib gitu ya, sebuah rambu-rambu yang dibangun untuk menciptakan agar supaya orang masuk dalam aturan. Dan juga bagaimana mereka melaksanakan yang namanya nahyi mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nahyi mungkar, kalau kita lihat itu, kita pahami sebuah sistem, ya, bukan hanya orang per orang, tapi sebuah sistem yang jika seandainya ada orang yang melanggar atau sebuah kelompok yang melanggar, mereka ini akan mendapatkan peringatan atau bahkan punishment. Inilah salah satu sistem yang dibangun agar supaya manusia masuk ke dalam keteraturan. Karenanya ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, ada yang namanya reward, ada yang namanya punishment. Nah, inilah motivasi manusia agar supaya dia masuk ke dalam keteraturan. Intinya, jika seandainya kita masuk ke dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kita melakukan itu semuanya wa tu'minuna billah. Karena apa? Bukan karena kita ingin mendapatkan pujian, bukan karena kita ini adalah orang yang berkuasa, bukan karena alasan apapun, tapi tu'minuna billah, karena keimanan kita kepada Allah, karena kita ingin masuk ke dalam ketaatan kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Itulah yang membuat kita menjadi the best of you, gitu loh. Manusia kan diciptakan sebagai makhluk yang dimuliakan. Disebutkan walillahi izzatu walil rasulihi walil mu'minina. Padahal izzah itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul, dan bagi orang-orang mukmin. Artinya manusia diciptakan dengan izzah, dimuliakan, diberikan kehormatan, di mana ketika manusia diciptakan, Allah menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan gitu. Jadi kumpulin malaikat bilang bahwa aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu atas'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima'a. Kan jadi kata malaikat, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Jadi bahkan kata malaikat, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau, kata malaikat. Kemudian Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan atau Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya apa sih? Artinya di sini manusia diciptakan oleh Allah, kemudian semua makhluk harus bersujud. Semua penduduk langit harus bersujud. Ya, ilal iblis, tentu iblis yang nggak mau bersujud. Artinya manusia ini diberikan izzah, kehormatan, dimuliakan. Kemudian diciptakan untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Artinya apa? Artinya memang dijadikan pemimpin khalifah yang memakmurkan bumi. Ini sebuah kehormatan. Dan disebutkan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, itu manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Coba bayangkan. Jadi artinya kita ini memang sudah the best. Tapi masalahnya, apakah kita bisa istiqomah menjaga keterbaikan kita atau izzah kita?
Karena setiap kita melakukan kerusakan, melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kita menurunkan izzah kita. Nah inilah, ketika kamu ingin menjadi the best person of you, masuklah ke dalam ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau tidak, tentu akan larut, runtuh, gugurlah kemuliaan-kemuliaan, gugurlah semua kehormatan-kehormatan yang kamu punya. Bahkan ketika Fir'aun menyebutkan, sayalah Rabbukumul A'la, Rob yang paling tinggi. Justru dia sedang merendahkan posisinya serendah-rendahnya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk di muka bumi. Betapa kerusakan-kerusakan yang dilakukan bahkan di alam semesta ini gitu ya. Sebagaimana Allah bilang, Zaharul fasadu fil bari wal bahr ya bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan itu dilakukan itu ya oleh tangan-tangan manusia, ya baik di bahir itu di lautan, ya di daratan. Itu kerusakan-kerusakan dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kita yang melakukan kerusakan, dan ketika kita melakukan kerusakan artinya kita sedang merendahkan diri kita semua. Kenapa? Karena sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi, artinya harusnya kita memakmurkan bumi kita, memakmurkan alam kita, menyamankan, mensejahterakan, memberikan keamanan kan itu kepada semua makhluk. Khalifah di muka bumi loh, bukan hanya khalifah untuk manusia, tetapi untuk binatang, tumbuhan, dan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Nah itu tanggung jawab kita. Nah, makanya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian itu berbuat kerusakan setelah Allah kemudian perbaiki, Allah islahkan. Jadi setiap manusia bikin kerusakan sebetulnya Allah tuh perbaiki semuanya. Tapi sesekali Allah biarkan agar supaya manusia mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa? Dari tangan-tangan mereka. Jadi kalau misalnya mereka hancurin tuh yang namanya pohon-pohon ditebangin segala macam dan lain-lain, ternyata banjir, Allah biarkan sesekali, padahal Allah tentu perbaiki terus. Tapi Allah biarkan sesekali supaya kamu ngerasa sih nggak sih? Tangan-tangan kamu yang merusak ini, tangan kamu yang merusak ozon, tangan kamu yang merusak semuanya. Gitu. Kalau mau kita menjadi the best person of you, tentu masuklah ke dalam apa? Aturan-aturan, syariat-syariat, tuntunan-tuntunan yang sudah Allah buat, Allah tuntun, masuk ke dalam ketakwaan, ketaatan, dan insya Allah. Ya sebagaimana Rasulullah SAW, ya, beliau adalah manusia yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini, ya, dan insya Allah semoga kita sebagai umat Rasulullah SAW juga bisa meneladani beliau. Karenanya disinilah bulan Ramadan, bulan di mana kita memperbaiki akhlak kita, bulan di mana kita insya Allah menjadi the best person of you, of me, of us. Insya Allah, ya, selamat menjalankan ibadah puasa dan masuk ke dalam pahala yang berlimpah yang Allah persiapkan untuk kita semua. Insya Allah, tidak yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum yang mendengarkan. Yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan. Saya Erik Yusuf dari Taufik Wahidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.